Ya, sekarang saya minta analisisnya dong, Mas Burhan. Sebenarnya kalaulah maju lewat hak angket, mereka solid tidak menggulirkannya. Kalau maju lewat proses hukum, bisa dibuktikan semua tidak dugaan pelanggaran pemilunya? Ya kalau secara hukum memang berat ya peluangnya. Karena kita tahu tidak mudah untuk membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematik dan masif. Apalagi MK kan kita tahu makin strict ya dalam memutuskan persengketaan hasil pemilu. Pernah MK mengabulkan gugatan, tetapi selisihnya tipis saat itu ketika Hovifah Indar Parawansa menggugat hasil pilkada beberapa waktu sebelumnya di Jawa Timur terkait dengan keputusan KPU untuk memenangkan Soekarwo. Ya. Tetapi saat itu selisihnya sangat tipis. Quick count sendiri pada saat itu termasuk lembaga saya itu memutuskan hasil pilkada Jatim tidak konklusif karena statistically dead heat ya, selisih antara kedua paslon. Nah untuk sekarang secara hukum tidak mudah karena selisihnya terlalu jauh. Bahkan kalau misalnya ditarik ke angka 50% sebagai batas apakah pemilu kemarin satu putaran atau tidak, itu per hari ini real count KPU sudah menemukan kisaran 58,9% buat kemenangan paslon 02 meskipun belum final ya, tetapi sesuai dengan hukum angka banyak, the law of large numbers, sepertinya susah untuk terjadi pergerakan secara ketat ya. Jadi satu-satunya peluang kalau ingin menggugat masalah kecurangan, apa yang disebut sebagai kecurangan tadi ya secara politik. Dan memang secara politiknya ada peluang, Caca. Karena kita tahu seperti yang tadi saya sampaikan, kekuatan partai pemerintah per hari ini itu terpecah belah, terutama pasca tanda kutip ya koalisi Pilpres, di mana PDI Perjuangan bersama P3 mengusung Ganjar dan PKB bersama Nasdem itu mengusung Anies. Jadi di atas kertas memang ada potensi buat hak angket bisa gol di parlemen. Cuma secara praktek tidak mudah karena ada persoalan personal maupun persoalan kekuasaan. Secara personal hubungan Bang Surya dengan Ibu Mega belum membaik. Jadi ini penting nih karena bagaimanapun keduanya adalah kingmaker, keduanya adalah veto player yang menentukan apakah hak angket ini jadi atau tidak. Dan tadi Mas Umam merefleksikan perbedaan antara PLT Sekjen Nasdem dengan Waketum Nasdem yaitu Ahmad Ali yang sepertinya berbeda arah terkait dengan hak angket. Jadi kesimpulan saya belum berubah nih Caca. Ya, okay. Yaitu hak angket ini bisa jadi senjata yang mematikan yang membuat Presiden Jokowi gagal soft landing menutup masa jabatannya di Oktober 2024 nanti, tetapi bisa juga jadi alat bargaining position untuk meningkatkan daya tawar kekuasaan. Terutama ya masa pemerintahan Jokowi yang menjelang berakhir bersamaan dengan masa transisi Prabowo Gibran yang sepenuhnya menang berkat restu Presiden Jokowi. Okay. Jadi apakah menjadi senjata mematikan ataukah jadi alat tawar-menawar, waktu yang nanti akan menentukan. Mas Umam seperti apa? Ya, di atas kertas memang tidak mudah, baik secara hukum dalam konteks gugatan hasil sengketa pemilu ya, maupun kalau misalnya kemudian dianggap ada pelanggaran-pelanggaran perdata yang kemudian harus diselesaikan di Bawaslu juga tidak mudah. Maka kemudian upaya untuk melakukan ini satu-satunya adalah di aspek politik. Meskipun targetnya rasa-rasanya tidak akan mengubah hasil dari pemilu, hanya kemudian menciptakan political instability yang tentu sangat baik ya dalam konteks bagaimana kemudian aspek transparansi, akuntabilitas dalam konteks fair election itu kemudian bisa digarap dengan baik, dioptimalkan. Tetapi di saat yang sama kalau misal kemudian angket itu dibuka, ini berpotensi menjadi bola liar. Dan bola liar itu kemudian kalau misalnya kemudian tadi bahasa Mas Burhan bisa diarahkan ke arah crash landing dari Presiden Jokowi, itu bisa terjadi. Maka kalau misalnya kemudian kita cermati rasa-rasanya sih beberapa partai, dan kita tahu partai kelas menengah itu relatif tidak
kuat berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, maka ini hanya menjadi sebuah media untuk melakukan bargaining position, untuk mendapatkan kue kekuasaan, terutama bagi mereka yang kalah di momentum kemarin. Ya, Mas Umam terima kasih, Mas Burhan terima kasih. Mohon maaf pemirsa saya tidak bisa menghadirkan komisioner KPU bahkan juga Bawaslu yang sebenarnya kami berusaha untuk mengundang mereka untuk memberikan konfirmasi yang mengenai tema saya pada malam hari ini. Tapi kita tunggu saja, politik itu dinamis, kita tunggu manuver-manuver yang akan dilakukan oleh partai politik, hukumkah, politikkah? Nanti kita tunggu saja pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya masih akan kami kabarkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam usai jeda berikut.